Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Semoga kita semua selalu ada di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pada suatu hari, di negeri Baghdad yang makmur dan terkenal akan kisah-kisah ajaibnya, hiduplah seorang tokoh cerdik dan jenaka bernama Abu Nawas. Keberaniannya menantang logika, kepintarannya sering membuat raja tertawa, dan ucapannya yang cerdas sering membuat lawan-lawannya gigit jari. Tapi kali ini, ada satu tantangan yang bahkan membuat seluruh istana menggeleng-gelengkan kepala. Pagi itu, Raja Baghdad bangun dengan wajah bosan. Ia duduk di singgasananya dan menghela napas panjang, membuat para menteri mulai saling pandang, khawatir. "Aku bosan," seru sang raja tiba-tiba. "Aku sudah melihat segalanya. Singa menari, monyet bersyair, bahkan kambing bisa main seruling, tapi belum ada satupun yang benar-benar membuatku ternganga. Aku ingin seekor kuda yang bisa terbang." Para menteri saling berbisik. "Kuda terbang?" Yang mulia bercanda, tapi raja terlihat serius. "Siapa yang bisa membuatkan aku seekor kuda terbang dalam 1 tahun, akan kuhadiahi emas seberat kudanya. Tapi kalau gagal, kepalanya akan kupenggal." Tiba-tiba, dari balik barisan muncul seseorang dengan langkah tenang dan wajah berseri. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? "Yang mulia," katanya sambil menunduk sopan, "saya sanggup membuat seekor kuda terbang untuk Anda dalam waktu 1 tahun." Seluruh ruangan mendadak hening. Para menteri hampir tersedak air minum, tapi raja langsung tertawa kegirangan. "Benarkah kau sanggup, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum. "Jika diberi waktu, saya akan melatih kuda agar mampu terbang. Tapi ingat, 1 tahun penuh, tidak boleh 1 hari pun kurang." Dan demikianlah, seekor kuda diberikan padanya, lengkap dengan pelatihannya di istal kerajaan. Setiap hari, orang-orang memperhatikan Abu Nawas, tapi anehnya, ia tidak pernah terlihat melatih kudanya terbang. Ia hanya menyisir rambut kuda, memberi makan, dan kadang berbicara seperti ngobrol biasa. "Wahai kuda, kau harus belajar terbang, tapi jangan terburu-buru, masih ada waktu." Penduduk Baghdad mulai bertanya-tanya, apakah Abu Nawas sudah gila atau dia hanya menunda kematiannya? Tapi saat ditanya, Abu Nawas selalu menjawab santai, "1 tahun itu lama. Dalam waktu setahun bisa saja raja meninggal, atau aku meninggal, atau kudanya yang mati. Kalau tidak, siapa tahu memang bisa terbang. Hidup penuh kejutan, bukan?" Tapi para menteri tak tinggal diam. Mereka merasa tertantang, malu karena tak bisa menandingi kelicikan Abu Nawas. Mereka lalu menghadap raja dan berkata, "Yang mulia, kami curiga Abu Nawas hanya menunda waktu. Bagaimana kalau dia diminta menunjukkan kemajuan pelatihan kuda terbangnya sekarang?" Raja pun memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku ingin melihat hasil latihanmu hari ini. Tunjukkan aku bahwa kudamu sudah ada kemajuan dalam terbang." Abu Nawas datang membawa kudanya, dan di tangannya terdapat satu buah kipas angin besar dari bulu onta. Dengan santai, ia meniupkan angin ke telinga kuda sambil berkata, "Yang mulia, lihatlah, telinga kudanya mulai melayang. Kemajuan pertama." Seketika, itu raja tertawa terpingkal-pingkal, sementara para menteri mendelik kesal. Tapi mereka tak menyerah. Mereka menyusun rencana licik. Mereka mendesak raja agar membawa Abu Nawas ke pengadilan istana dengan tuduhan menipu raja. Hari pengadilan tiba. Abu Nawas berdiri di hadapan hakim, menteri, dan raja. Seorang menteri berseru, "Kami menuduh Abu Nawas mempermainkan perintah raja dan memperolok istana." Abu Nawas mengangkat tangannya. "Yang mulia, izinkan saya bertanya, apakah waktu 1 tahun sudah habis?" Raja menjawab, "Belum, baru 9 bulan berlalu." Abu Nawas pun tersenyum. "Kalau begitu,
Apakah saya melanggar janji? Saya masih dalam proses. Kalau hari ini gagal, hukum saya. Tapi kalau waktunya belum habis, bukankah saya hanya menjalankan misi yang diperintahkan? Raja kembali tertawa geli. Abu Nawas, kau ini memang seperti belut disiram minyak, licin dan tak bisa ditangkap. Akhirnya, tibalah hari ke-360. 5 hari sebelum waktu habis, seluruh rakyat Baghdad berkumpul di alun-alun istana. Mereka ingin melihat apakah Abu Nawas betul-betul bisa membuat kuda terbang. Abu Nawas muncul dengan penuh percaya diri, menaiki kudanya, dan membawa satu karung besar yang mencurigakan. Orang-orang berbisik, "Apa itu? Jangan-jangan dia bawa jin." Abu Nawas berdiri dan berkata, "Hari ini adalah hari yang kalian tunggu-tunggu. Kuda ini akan terbang." Ia membuka karungnya. Ternyata di dalamnya ada balon besar, mirip balon udara, yang telah ia rakit bersama tukang balon keliling selama berbulan-bulan. Balon itu diikat di pelana kuda, dan ketika dilepas, kuda itu mulai mengambang di udara. Tidak terlalu tinggi, tapi cukup membuat orang-orang bersorak. "Kudanya terbang! Kudanya terbang!" Raja tertawa sampai hampir jatuh dari tahtanya. "Abu Nawas, kau benar-benar berhasil, walaupun dengan bantuan angin panas." Abu Nawas hanya membungkuk hormat. "Yang mulia, janji saya terpenuhi. Kudanya tidak melayang karena mimpi, tapi karena usaha." Raja pun memberinya emas seberat seekor kuda dan sebuah kebun penuh pohon delima. Para menteri tentu saja tidak terima. Mereka kembali mengadu, "Itu bukan kuda terbang, itu hanya tipu daya." Tapi raja menjawab, "Justru itu, kalian hanya bisa mengeluh, sementara Abu Nawas berpikir bagaimana mewujudkan permintaan mustahil menjadi kenyataan." Malam harinya, Abu Nawas duduk bersama tukang balon keliling yang membantunya. "Terima kasih sobat, tanpa balonmu, aku mungkin sudah melayang ke akhirat," kata Abu Nawas sambil tertawa. Tukang balon berkata, "Kalau raja tertawa, aku tak perlu dibayar." Tapi Abu Nawas tetap memberinya 10 dirham dan berbisik, "Ini bukan bayaran, ini rahasia kita terbang." Dan begitulah sahabat-sahabatku, kisah Abu Nawas si cerdik nan jenaka. Di dunia yang penuh aturan dan kebuntuan, kadang dibutuhkan satu orang yang berani berpikir di luar kebiasaan dan bisa membuat kita tertawa sambil berpikir. Beberapa minggu setelah kejadian kuda terbang yang membuat seisi negeri Baghdad tertawa, Raja kembali merasa bosan. Namun kali ini bukan karena kurang hiburan. Justru sebaliknya, ia terlalu sering tertawa, hingga merasa tidak pernah menangis seumur hidupnya. Pada suatu pagi, ia memanggil seluruh menteri dan bangsawan ke balairung istana dan berkata, "Aku baru sadar, aku tidak pernah menangis. Bahkan saat ibuku meninggal, aku hanya terdiam. Aku ingin merasakan bagaimana rasanya menangis. Tapi bukan karena luka atau sedih. Aku ingin menangis karena tersentuh." Seluruh istana kembali bingung. Raja pun melanjutkan, "Barang siapa bisa membuatku menangis karena hatiku tersentuh, bukan karena pukulan atau debu di mata, akan kuhadiahi 1000 keping emas. Tapi jika dia gagal, buang saja ke Sungai Tigris." Menteri-menteri mulai berunding, penyair-penyair dipanggil, pendongeng dari negeri seberang diundang. Satu persatu mereka bercerita tentang cinta, peperangan, pengorbanan. Tapi raja hanya tersenyum kecil. Tak setetes air mata pun jatuh dari matanya. Akhirnya, muncullah. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia datang dengan pakaian biasa, membawa satu kantong kecil berisi benda-benda tak dikenal. "Yang mulia," kata Abu Nawas, "saya tidak akan mendongeng.
Saya hanya ingin menceritakan kisah hidup saya dan meminta izin membawakan satu lakon kecil. Raja mengangguk. Silakan Abu Nawas. Tapi ingat, aku ingin menangis, bukan tertawa. Abu Nawas pun mulai. Yang mulia, waktu saya kecil, saya hidup di desa miskin. Ayah saya seorang pemulung, dan ibu saya menjahit pakaian orang kaya dari potongan kain sisa. Setiap malam, kami hanya makan roti kering dan air. Tapi ibu saya selalu berkata, "Nak, kalau kau bisa membuat orang tersenyum saat mereka sedih, itu lebih berharga dari sekantong emas." Suatu hari, ibu saya sakit keras. Kami tak punya uang membeli obat, saya pun mencuri sepotong roti dari pasar dan memberikannya untuk ibu. Tapi karena ketahuan, saya dipukuli dan dipenjara sehari. Ketika pulang, ibu saya sudah tiada. Abu Nawas terdiam. Seluruh ruangan sunyi. Ia membuka kantong kecilnya. Di dalamnya, ada sehelai kain tipis compang-camping dan sebuah sendok kayu kecil. Inilah kain dari baju terakhir ibuku dan sendok kayu yang kami gunakan untuk makan bertiga. Saya, ibu, dan ayah. Ia melanjutkan dengan suara pelan. Saya sering menangis dulu, tapi bukan karena lapar. Saya menangis karena tidak bisa membuat ibu saya tertawa lagi. Saat itu, suara isak mulai terdengar. Bukan dari penonton, tapi dari raja. Air mata menetes dari kedua matanya. Ia menunduk, menutup wajah dengan tangan, dan berkata, "Abu Nawas, cukup, cukup. Hatiku sudah tergores." Abu Nawas hanya tersenyum. "Yang mulia, saya tidak ingin membuat Anda sedih. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa air mata kadang datang dari tempat yang paling sederhana. Kenangan." Raja berdiri dan memeluk Abu Nawas. "Kau berhasil. Bukan hanya membuatku menangis, tapi kau membuatku merasa menjadi manusia." Raja pun memerintahkan bendahara istana memberikan 1.000 keping emas. Dan bukan hanya itu, ia mengumumkan hari itu sebagai Hari Abu Nawas Nasional. Hari untuk mengingat pentingnya hati yang tersentuh. Namun tentu saja, tak lengkap rasanya jika Abu Nawas tak membalikan keadaan dengan kelucuannya. Saat menerima emas, Abu Nawas berkata, "Yang mulia, saya bersyukur Anda menangis. Tapi bagaimana kalau besok Anda ingin tertawa dan menangis sekaligus? Saya bisa bawa kambing yang bisa berdakwah." Raja pun tertawa terbahak-bahak di tengah air matanya yang belum kering. "Abu Nawas, kau ini benar-benar makhluk ajaib." Dan begitulah, kisah Abu Nawas si cerdik tak hanya bisa membuat raja tertawa, tapi juga menangis. Sebab bagi Abu Nawas, hidup bukan hanya soal kelicikan dan tawa, tapi juga rasa dan kemanusiaan. Beberapa waktu setelah kejadian raja yang menangis, negeri Baghdad kembali dilanda kegemparan. Namun kali ini bukan karena permintaan aneh sang raja, melainkan karena hilangnya sesuatu yang sangat penting. Bayangan raja. Pada suatu pagi, raja bangun dari tidurnya dan berdiri di depan cermin. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika melihat bahwa bayangannya tidak ada. Hanya dirinya yang tercermin, tanpa bayangan sama sekali. Apa yang terjadi? Di mana bayanganku? Teriak raja panik. Apakah aku sedang terkutuk?
Apakah aku kehilangan sesuatu yang penting? Segera, para menteri dipanggil ke istana untuk mencari penjelasan. Yang mulia, mungkin cermin ini rusak, ujar seorang menteri sambil mencoba menggosok cermin dengan kain. Namun, apa yang terjadi? Cermin itu masih tetap menunjukkan sosok raja tanpa bayangan. Para menteri bingung, tetapi ada satu orang yang tidak kebingungan sama sekali. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Yang mulia, tenang saja, kata Abu Nawas dengan senyuman khasnya. Saya tahu apa yang terjadi pada bayangan Anda. Raja segera menoleh. Abu Nawas, kamu tahu apa yang terjadi? Kenapa bayanganku menghilang? Abu Nawas pun mengangguk pelan. Sederhana saja yang mulia, bayangan Anda telah hilang karena Anda telah kehilangan dirimu sendiri. Raja terkejut. Apa maksudmu, Abu Nawas? Saya kehilangan diri saya sendiri? Abu Nawas pun mulai menjelaskan. Bayangan kita adalah gambaran dari jiwa kita yang mulia. Ketika kita terlalu sibuk mengejar kekuasaan, harta atau kesenangan duniawi, kita terkadang melupakan siapa diri kita sebenarnya. Bayangan yang hilang ini adalah tanda bahwa Anda telah terlalu lama melupakan hati nurani Anda yang sejati. Raja terdiam, merasa kata-kata Abu Nawas menembus jiwanya. Tapi, bagaimana bisa bayanganku hilang begitu saja? Tanya Raja semakin bingung. Abu Nawas menjelaskan. Bayangan Anda tidak hilang yang mulia. Anda hanya perlu menemukan kembali diri Anda yang sejati. Anda harus belajar melihat diri Anda seperti orang lain melihat Anda, bukan hanya sebagai raja dengan mahkota emas dan kekuasaan. Raja pun mulai merenung, mencoba mengerti apa yang dimaksud oleh Abu Nawas. Jadi, bagaimana cara mengembalikan bayanganku, Abu Nawas? Tanya Raja dengan serius. Abu Nawas menyaut dengan senyuman. Ada satu cara yang sangat sederhana yang mulia. Anda harus mulai berjalan dengan hati yang tulus, dengan niat baik, dan berhenti mengejar kekuasaan untuk diri sendiri. Berikanlah perhatian pada orang lain, seperti yang dilakukan para pemimpin yang bijaksana. Raja pun mulai tertarik dengan ide itu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Abu Nawas memberi saran. Cobalah untuk mengunjungi rakyatmu, berbicara dengan mereka tanpa merasa lebih tinggi. Jadilah raja yang bijak, yang peduli pada kesejahteraan rakyatnya. Lakukan itu setiap hari, dan lihat apakah bayanganmu mulai kembali. Raja pun memutuskan untuk mengikuti nasihat Abu Nawas. Hari itu, ia turun dari singgasana dan berjalan menyusuri jalan-jalan Baghdad. Ia berbicara dengan pedagang, bertanya pada anak-anak yang bermain di jalanan, dan mendengarkan keluhan serta harapan rakyatnya. Ia bahkan membantu seorang tukang kayu membawa barang-barang beratnya, meskipun ia tidak terbiasa bekerja keras. Setelah beberapa hari berlalu, Raja kembali berdiri di depan cermin. Dan kali ini, ia melihat bayangannya. Tentu saja bayangan itu bukan hanya tubuh fisiknya, tetapi juga ekspresi wajah yang lebih damai, mata yang lebih penuh pengertian. Abu Nawas, seru Raja dengan sukacita. Bayanganku kembali. Aku akhirnya menemukan diriku sendiri. Abu Nawas menyaut dengan senyuman bijaksana. Bayangan Anda tidak pernah hilang yang mulia. Hanya saja Anda perlu melihat diri Anda lebih dalam, dari hati yang tulus. Ketika kita berjalan dengan niat baik, dunia akan memantulkan kembali apa yang kita beri. Raja pun mengangguk dengan penuh rasa terima kasih. Abu Nawas, kau benar Abu Nawas, aku akan terus berjalan di jalan ini. Terima kasih telah menunjukkan padaku bahwa kekuatan sejati bukan datang dari mahkota atau kekuasaan, tetapi dari hati yang murni. Dengan senyuman lebar, Abu Nawas berkata, saya hanya memberikan sedikit petunjuk yang mulia. Sesungguhnya yang membuat Anda menemukan bayangan Anda adalah diri Anda sendiri. Raja pun menoleh ke cermin dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa dirinya benar-benar melihat dirinya sendiri. Setelah kejadian bayangan yang hilang,
Raja Baghdad menjadi lebih bijak, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan rakyatnya. Namun, tentu saja, sebagai raja, ia tetap menyukai satu hal yang tak bisa ia tinggalkan, pengujian aneh-aneh kepada rakyatnya. Pada suatu hari, ia memanggil seluruh penasihat dan berkata, "Aku ingin tahu, siapa rakyatku yang benar-benar jujur, tidak pura-pura, tidak bersandiwara." Para menteri mulai saling pandang. Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana cara mengetahuinya yang mulia?" Raja tersenyum misterius. "Aku akan membuat sayembara. Siapapun yang paling jujur akan mendapatkan emas dan kehormatan. Tapi, siapa yang pura-pura jujur akan dipermalukan di depan seluruh Baghdad." Dan tentu saja, siapa yang raja tunjuk untuk mengatur semua ini? Abu Nawas. "Abu Nawas," kata raja sambil menepuk bahu sahabat liciknya itu, "buatlah alat atau metode untuk menguji kejujuran rakyatku." Abu Nawas mengangguk pelan. "Yang mulia, beri saya waktu 3 hari. Saya akan membuat cermin kejujuran." 3 hari kemudian, warga Baghdad berkumpul di alun-alun. Di tengah lapangan berdiri sebuah cermin besar yang dibalut kain beludru merah. Di bawahnya ada tulisan, "Barang siapa yang berdiri di depan cermin ini dan berkata jujur, akan diterima. Tetapi jika ia berdusta, wajahnya akan berubah menjadi keledai selama 5 menit." Orang-orang ternganga. Cermin ajaib? Bisa tahu siapa bohong? Mereka saling berbisik dengan takut-takut. Beberapa langsung mundur, sementara yang lainnya penasaran. Raja pun berdiri dan berkata, "Aku ingin rakyatku yang paling jujur untuk berdiri di depan cermin ini dan mengakui satu hal yang paling mereka sembunyikan selama ini." Lalu satu persatu rakyat mulai maju. Yang pertama adalah seorang pedagang. Ia berdiri di depan cermin dan berkata, "Saya selalu jujur pada pembeli." Tiba-tiba wajahnya langsung berubah menjadi keledai. Semua orang terkejut dan tertawa. "Wahai pedagang, kau selalu mencampur beras dengan pasir bukan? Maka jangan pura-pura suci." Wajah si pedagang kembali normal, namun ia tertunduk malu. Lalu datang seorang penyair. "Aku tidak pernah mencuri karya orang lain," katanya. Wajahnya pun langsung memanjang dan berbulu keabu-abuan. Lagi-lagi keledai. Semua orang mulai takut. Mereka mulai saling menolak maju. "Kau saja dulu." "Tidak." "Aku saja?" "Tidak ah." Hingga akhirnya muncullah seorang bocah kecil, kira-kira berumur 10 tahun. Ia maju ke depan cermin dengan langkah malu-malu. Ia berdiri dan berkata dengan suara polos, "Aku pernah pura-pura sakit agar tidak disuruh bantu ibu mencuci piring dan malah main layang-layang." Semua orang menahan tawa. Tapi tidak terjadi apa-apa. Wajahnya tetap seperti semula, tidak berubah. Orang-orang bertepuk tangan, sang raja berdiri dan menghampiri bocah itu, lalu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Inilah rakyatku yang paling jujur." Dan dari situlah suasana berubah. Orang-orang mulai berani berdiri di depan cermin dan berkata kejujuran kecil yang mereka sembunyikan. Ada yang mengaku pernah mengambil kue tanpa izin, ada yang mengaku berpura-pura membaca kitab saat tidur di masjid, dan lain sebagainya. Tak satu pun dari mereka berubah jadi keledai selama mereka berkata jujur. Namun, ada satu hal yang mengusik hati raja. Ia memanggil Abu Nawas di balik panggung. "Abu Nawas, jujur saja, apakah cermin itu benar-benar ajaib, bisa mengubah wajah jadi keledai?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Yang mulia, cermin itu hanyalah cermin biasa. Tapi di balik tirai saya letakkan 2 orang pelukis jalanan tercepat di Baghdad yang melukis keledai di wajah siapapun yang tampak gugup atau terlalu percaya diri." Raja melongo. "Jadi maksudmu?" "Ya yang mulia, siapapun yang bohong akan gugup. Dan pelukis kami sudah siap melukis wajah keledai dalam waktu kurang dari 10 detik. Setelah 5 menit kami bersihkan. Semua hanya permainan psikologis." Raja tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang tidak pernah kehabisan akal." Dan begitulah, cermin kejujuran menjadi legenda di Baghdad. Bukan karena kekuatannya yang ajaib, tapi karena satu hal. Orang yang jujur tidak takut terlihat bodoh. Sedangkan yang berbohong selalu khawatir terlihat pintar.
Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, suasana istana mendadak menjadi hening ketika sang raja mengeluarkan pengumuman yang membuat semua orang terkesiap. Dengan nada tenang namun serius, ia berkata, "Aku ingin mati." Para menteri dan penasihat langsung menoleh dengan wajah pucat. Ada yang menjatuhkan cangkir, ada yang nyaris tersedak kurma, dan seorang penyair bahkan pingsan di tempat. Namun raja buru-buru menambahkan, "Bukan mati selamanya. Aku hanya ingin mati sementara. 1 atau 2 hari saja. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar mencintaiku dan siapa yang hanya pura-pura." Mereka semua saling pandang. Tidak ada yang berani menyanggupi permintaan gila itu. Sampai seseorang dengan langkah santai dan senyum tak pernah lepas dari wajahnya maju ke depan. Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Ia menatap raja dan berkata, "Yang mulia, keinginan Anda sangat tidak biasa. Tapi seperti biasa, saya sanggup." Raja menatapnya dengan heran. "Kau yakin, Abu Nawas?" "Aku ingin merasakan jadi mayat, tapi tetap bisa melihat dan mendengar. Aku ingin tahu, siapa yang sungguh-sungguh bersedih dan siapa yang sebenarnya menanti kepergianku." Abu Nawas mengangguk. "Berikan saya waktu 3 hari. Saya akan siapkan semuanya. Tapi bersiaplah yang mulia, karena setelah ini, hidup Anda tidak akan pernah sama." Raja mengiyakan dan memerintahkan seluruh istana untuk mengikuti rencana Abu Nawas. 3 hari kemudian, Baghdad digemparkan oleh kabar duka. Raja Baghdad telah wafat. Istana didekorasi dengan tirai hitam, para penjaga menundukkan kepala, dan seluruh rakyat diundang ke istana untuk mengikuti prosesi penghormatan terakhir. Di tengah ruangan, berdiri peti mati besar berhias emas. Di dalamnya, sang raja terbaring dengan mata tertutup. Tapi sejatinya, ia belum mati. Abu Nawas telah membuatkan sebuah peti khusus dengan lubang-lubang kecil agar raja bisa mendengar dan mengintip, menyaksikan sendiri siapa yang sungguh menangisi kepergiannya. Acara pun mulai. Seorang menteri maju dengan wajah sedih dan suara bergetar. "Yang mulia, kami sangat kehilangan. Meskipun sekarang waktunya kami mencoba kepemimpinan yang baru demi kelanjutan negeri." Raja yang mendengarkan dari dalam peti langsung mengerutkan dahi. Lalu datang menteri lain yang berkata, "Saya sedih tentu saja, tapi saya sudah siapkan singgasana baru demi stabilitas kerajaan." Raja mulai menggertakkan gigi. Kemudian datang penasihat ekonomi yang berbisik pada orang sebelahnya, "Kapan kita umumkan koin baru dengan wajah saya?" Raja hampir meledak, tapi yang paling mengejutkan adalah saat juru masak istana berdiri dan berseru, "Yang mulia telah tiada, dan itu berarti berakhir pula larangan makan daging panggang setiap hari. Mulai besok, pesta 7 hari 7 malam." Raja tidak tahan lagi. Ia membuka tutup peti, berdiri dengan wajah marah dan rambut aut-autan dan berteriak, "Pengkhianat! Kalian semua hanya bersandiwara!" Para menteri lari tunggang langgang. Seorang penyair mencoba memanjat tilar. Juru masak sembunyi di balik meja. Beberapa orang bahkan pingsan karena mengira melihat mayat bangkit dari kubur. Raja berdiri di tengah ruangan dengan napas memburu. "Ternyata, hanya ketika aku mati, wajah asli kalian muncul." Namun sebelum situasi benar-benar kacau, Abu Nawas naik ke podium dan berkata dengan suara lantang, "Yang mulia, izinkan saya berbicara." Raja menoleh tajam. Abu Nawas tetap tenang. "Sebenarnya semua ini sudah saya duga. Saya tahu siapa yang akan menangis dan siapa yang akan menari. Tapi yang mulia, pelajaran terbesarnya bukan dari siapa yang munafik, melainkan bahwa bahkan orang yang paling Anda percaya bisa menyimpan wajah lain." Raja mulai tenang. Abu Nawas melanjutkan, "Mulai sekarang, jangan hanya melihat siapa yang membungkuk paling dalam, tapi lihatlah siapa yang tetap setia bahkan saat Anda tidak melihat." Raja menunduk. Kata-kata Abu Nawas menampar dengan lembut tapi dalam. Ia lalu memanggil seorang tukang kebun tua yang setiap pagi diam-diam menaruh bunga di singgasana tanpa upah. "Dialah orang yang menangis sungguhan," kata Abu Nawas. Raja mengangguk dan memberi penghargaan kepada tukang kebun itu. Ia juga memutuskan untuk mengganti para menteri yang hanya pandai bersandiwara dan mengangkat orang-orang jujur dari kalangan bawah. Sebelum acara berakhir, Raja mendekat ke Abu Nawas dan berkata, "Kau benar. Aku ingin mati sementara, tapi justru merasa hidup kembali." Abu Nawas menyenyum kecil. "Semoga minggu depan yang mulia tidak minta jadi awan sementara." Raja tertawa bahak-bahak, dan untuk beberapa hari setelahnya, istana menjadi damai. Tapi dengan Abu Nawas di sekitar,
damai itu biasanya tak pernah bertahan lama. Setelah peristiwa mati sementara yang membuka banyak mata, Abu Nawas merasa sudah saatnya mengambil sedikit liburan. Ia ingin pergi jauh dari istana, berjalan menyusuri padang, menenangkan pikiran, dan mungkin menjauh sebentar dari keinginan-keinginan aneh sang raja. Maka ia pun berangkat, berjalan kaki dengan hanya membawa sehelai sorban, sebotol air, dan kecerdikannya yang tak pernah ketinggalan. Ia melewati bukit, menyeberangi sungai, hingga akhirnya tiba di sebuah negeri kecil yang asing. Di perbatasan negeri itu berdiri sebuah papan aneh bertuliskan, "Selamat datang di negeri tanpa malu." Abu Nawas mengernyitkan dahi. Apa maksudnya? Tanpa malu, pikirnya. Tapi rasa penasaran lebih kuat daripada rasa curiga. Maka ia pun melangkah masuk. Begitu memasuki pasar, Abu Nawas langsung tercengang. Ada pria dewasa menangis seperti anak kecil karena tidak diizinkan duduk di pangkuan pedagang roti. Ada wanita tua yang meletakkan sandal di atas kepala dan berkata itu adalah mahkota kebanggaan. Seorang penjual ikan berdiri di tengah jalan dan berteriak, "Siapapun yang tidak membeli dariku adalah pengkhianat negara." Abu Nawas berpikir, baru kali ini aku melihat orang-orang lebih aneh dari Raja Baghdad. Tapi ia tetap berjalan dan keanehan-keanehan semakin menjadi-jadi. Ada seorang pejabat yang sedang diwawancarai oleh rakyat sambil duduk di atas kambing. Ia berkata, "Saya berjanji akan memperbaiki jalan setelah saya pensiun. Sekarang saya sibuk memikirkan nasib sendiri dulu." Abu Nawas menepuk jidatnya. Astaga, ini negeri benar-benar kehilangan rasa malu. Ia pun bertanya pada seorang penjual air. "Wahai kawan, mengapa negeri ini disebut negeri tanpa malu?" Penjual air itu tertawa. Karena di sini, orang yang salah tidak pernah merasa bersalah. Bahkan, orang yang ketahuan mencuri akan bilang, "Ya, siapa suruh kalian punya sesuatu?" Abu Nawas menggeleng-geleng. Ia merasa seperti berada di dunia terbalik. Ia lalu melihat seorang hakim berdiri di depan pengadilan sedang memberikan pidato. "Hari ini, saya akan menghukum rakyat yang jujur, karena kejujuran bisa mengganggu kestabilan kemunafikan nasional." Semua orang bertepuk tangan. Abu Nawas tak tahan lagi. Ia maju ke depan dan berkata lantang, "Hai penduduk negeri ini, apakah kalian tidak sadar betapa gilanya kalian semua? Apakah kalian tidak malu?" Tiba-tiba, suasana hening. Semua menoleh kepadanya. Lalu, sang hakim mendekat dan berkata, "Wahai orang asing, kau telah melanggar hukum kami." "Hukum apa?" tanya Abu Nawas. "Hukum yang paling sakral di negeri ini. Tidak boleh membuat orang merasa bersalah. Di sini setiap orang bebas melakukan apa saja, asalkan tetap bisa tertawa. Malu itu hanya beban mental." Abu Nawas tertawa pahit. "Tapi kalau tak ada yang merasa malu, bagaimana kalian tahu apa yang benar dan salah?" Hakim itu menjawab dengan enteng, "Kami tidak perlu tahu. Asal nyaman berarti benar. Asal disukai orang banyak berarti baik." Abu Nawas menghela napas panjang. "Kalau begitu, aku tahu tempat ini bukan untukku." Namun sebelum ia pergi, ia mengajukan satu permintaan. "Bolehkan aku mengajar satu hal terakhir sebelum aku meninggalkan negeri ini?" Mereka mengangguk. Maka Abu Nawas berdiri di atas panggung pasar dan mulai bercerita. "Di negeriku, orang yang jujur kadang disalahkan dan yang salah kadang dipuja. Tapi orang-orang masih tahu bahwa malu itu penting. Malu itu alarm hati. Ketika seseorang sudah tak punya malu, ia bisa melakukan apa saja, bahkan menyakiti tanpa merasa bersalah. Malu itu bukan aib. Malu itu penjaga nurani." Seketika, suasana sunyi. Tak ada yang berani bersuara.
Bahkan kambing yang biasa jadi tunggangan menteri pun mendadak diam. Abu Nawas pun turun, melangkah pergi. Tapi sebelum ia benar-benar keluar dari gerbang negeri itu, seseorang berlari menghampirinya. Seorang bocah kecil yang wajahnya jujur dan matanya bersinar. "Wahai tuan," kata si bocah, "ajarkan aku cara merasa malu, karena aku tak ingin tumbul menjadi seperti mereka." Abu Nawas menatap bocah itu dan tersenyum haru. "Nak, selama kau masih bertanya apa yang benar dan apa yang salah, berarti hatimu belum mati." Ia pun memberikan serubannya kepada si anak dan berkata, "Suatu hari nanti, jika negeri ini berubah, mungkin kau yang akan memimpinnya." Lalu Abu Nawas kembali ke Baghdad dengan langkah ringan, membawa satu pelajaran besar, bahwa di dunia ini, tempat yang paling menakutkan bukanlah hutan gelap atau penjara besi, tapi tempat di mana orang tak lagi tahu rasa malu.